Imo, Oh iya, apa. Ada apa nih? tadi itu aku habis baca bukunya tuh tentang buku-buku tentang budaya-budaya Jawa gitu loh. Jadi di buku ini banyak banyak banget budaya Jawa dan aku tuh tertarik sama budaya Jawa yang namanya tahlilan. Kenapa emang? Kenapa sampai begitu tertarik gitu? Apa ada uniknya atau gimana? Tahlilan ini kayak di kampungku tuh kayak nggak ada gitu. Sama aku tuh baru pertama kali lihat budaya tahlilan ini. Tahlilan tuh kayak gimana sih? Tahlilan itu sedengaranku itu dia ngedoain orang mati. Biasanya 3 hari, 7 hari, 40 sampai setahun, 100 tahun, 1000-an lah. Aku juga belum paham. Tapi kata teman-teman gue juga ada yang enak makanan di sana. Jadi worth it katanya. Enak ya. Tapi tahlilan ini produk budaya apa produk ajaran agama sih? Waduh, berat juga topiknya. Tapi apa ya? Daripada kita mati penasaran, mending kita tanya-tanya teman kita atau tanya-tanya yang lain. Oke, boleh tuh boleh. Gas. Tanyain aja. Ya, gimana kabarnya sehat? Nih kan aku sama Galang kan lagi bingung nih, lagi diskusi tentang tahlilan. Kamu itu ikut tahlilan apa enggak? Ikut. Biasa ikut ya, penganut ya. Bagaimana tanggapan? Juga sih. Gimana? Bagaimana tanggapan tentang tahlilan itu? Tahlilan itu udah menjadi tradisi kita ya di Indonesia khususnya, itu kayak sudah mendarah daging. Mendarah daging. Jadi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan ketika ada orang meninggal itu kayak bentuk empati aja. Bentuk empati. Terus itu apakah wajib dilestarikan atau wajib dilanjutkan gitu? Kalau wajib dan dilanjutkan itu tergantung personal sendiri ya. Karena yang bersangkutan misal ada orang yang meninggal tidak mau tahlilan juga nggak apa-apa, tapi ketika orang-orang mau datang untuk menghargai, itu kan dengan tradisi tahlilan itu kita baca yasin, kita ikut mendoakan orang yang sedang meninggal itu. Kalau baik apa salahnya kita lakuin gitu ya? Iya, kalau baik ngapain nggak dilakukan kan gitu, untuk kebaikan satu sama lain gitu. Menjaga harmonis di dalam suatu masyarakat kan juga bisa kan. Siap Pak. Udah ya? Udah. Oke. Thank you. Kita lanjut dulu ya. Oke. Duluan Bro. Nama. Yuk. Selamat siang Pak. Siang. Iya Pak. Nih kita mau nanya-nanya tentang tahlilan nih Pak. Ya. Tanggapannya Bapak tentang tahlilan nih apa Pak? Ya kalau menurut saya ya sangat penting ya, sangat dibutuhkan, soalnya kan itu berkaitan dengan orang meninggal. Jadi fungsinya tahlilan itu mengingat kita sama keluarga yang udah ditinggalin itu dari jarak 7 hari, 15 hari, 40 hari sampai seterusnya. Terus tanggapannya tentang ini perlu dilestarikan apa? Perlu lah. Perlu. Itu soalnya dari nenek moyang ya, maksudnya udah dari dulu, walaupun sekarang jarang dipakai, tapi tetap harus pakai. Harus tetap ya Pak. Soalnya budaya dari itu ya Pak. Betul. Oke Pak, segitu aja Pak ya. Oke. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Iya Pak. Tahu definisi tahlilan itu apa? Tahlilan itu Tahu. sepengetahuan kamu Pak, itu tentang doa setelah orang meninggal itu Pak. Ya, itu kalau dijelaskan bisa sampai seperti itu. Tapi prinsipnya tahlilan bagi saya setuju. Karena itu amalan dalam Islam yang tidak terikat oleh agama. Karena tahlilan itu adalah dalam konteks hukum Islam itu hukum yang pertama, syahadat. Memang ada yang berpendapat bahwa syahadat itu kan kalau baca tahlil itu bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang esa. Kalau udah sekali membaca dia udah muslim. Tapi ada yang berpendapat kalau ucapan sekali tak bertahun-tahun nggak diucapkan lagi, ya dia ada dampak dalam konteks spiritual. Maka dianjurkan bacalah berulang. Dan itu pun juga ada sabda perintah dari
saya setuju. Gimana tadi? Udah nanya kan beberapa orang juga. Pak Su juga. Iya udah sih. Kita tanya. Kita udah tanya beberapa orang tapi jawabannya tuh kayak masih rancu gitu. Masih bingung. Ya masih bingung, masih bingung kan? Masih Ya, belum jelas. bingung, masih belum jelas lah, masih gemes. Ya, Pak Zul aja tadi masih permukaan Masih permukaan, gitu. ya. Belum ada yang benar-benar jelasin secara konkret gitu. Mau ke orangnya nggak? Aku ada kenalan di daerah Kalasan. Terus siapa Di itu? baratnya Kalasan. Ada itu punya pondok katanya juga. Pak Ustadz tadi ya? Harusnya Pak Ustadz. Boleh tuh. Boleh. Gas. Gas aja. OTW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Ustaz, aku sama Timo itu jadi kita kan bahas apa itu tahlilan Ustaz, terus kita juga tanya-tanya apa orang sekitar Ustaz, tapi kita tuh masih bingung apa esensi dari tahlilan itu sendiri Ustaz. Kalau kita tanya Ustaz bisa nggak menjawabnya? Ya insya Allah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nggak bikin tambah bingung. Mungkin untuk yang pertama-tama Ustaz, kalau di tahlilan itu sendiri itu di dalam Islam itu ada nggak sih Ustaz? Apakah ada dalil yang menganjurkan untuk tahlilan atau lain-lainnya Ustaz? Ya, pertanyaan menarik dan juga sebetulnya menjadi kegelisahan banyak orang ya. Kata tahlil sebetulnya berasal dari kata halala yuhallilu tahlilan, yang menuju kepada tahlil itu menuju kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah. Apa sih makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini sebetulnya kalimat thayyibah, sebetulnya kalimat tauhid. Tapi ketika mendengar diksi tahlilan, langsung telinga orang Indonesia merefer ke prosesi ketika ada orang meninggal, lalu prosesi ada ritual disebut tahlilan. Ya sebetulnya kalau ditanya dalil yang spesifik mengatakan tahlil seperti dipahami oleh orang Indonesia pada umumnya itu tidak ada. Yang 100% yang harus kalimatnya A sampai Z misalnya, terus prosesnya hari pertama harus ada apemnya, harus ada sajennya dan seterusnya, tentu tidak ada. Tetapi yang perlu kita ketahui, yang melarang secara spesifik juga nggak ada. Saya mengatakan tahlil itu haram, nggak ada. Nah, dari sini maka para ulama berijtihad, ini hebatnya ulama Indonesia, ulama Nusantara. Para ulama Nusantara berijtihad, membaca Quran itu bagus, dianjurkan kepada meninggal. Terus juga membaca zikir itu bagus kepada meninggal. Terus sedekah untuk orang yang meninggal itu bagus. Terus berijtihadlah, kalau dia meninggal, yuk kita bareng-bareng berdoa bersama, baca Al-Quran, baca kalimat thayyibah, zikir. Nah, adapun rangkaian sehari 3 hari itu adalah ijtihad ulama Nusantara dan itu ada kebaikan di dalamnya, maka alhamdulillah. Gimana kalau orang yang nggak mampu? Ya jangan.
semampunya aja. Yang jadi problem adalah yang orang yang betul-betul nggak punya, jangankan buat sodakoh, buat makan harian dia aja susah. Terus karena terkonstruk oleh culture, oleh budaya, akhirnya dia memaksakan diri pinjam sana pinjam sini untuk ini yang nggak boleh, memberatkan. Ini sebagai namanya jaring sosial. Bayangkan Mas, kita itu sedang terluka, sedang berduka, sedang ada teman yang datang, ada keluarga tetangga yang datang. Itu kan menjadi tasliah, jadi apa? Penggembira, penyemangat kita. Dan itu dorongan itu sangat bagus. Bayangkan, jenengan mungkin kalau tinggal di kampung nggak kerasa ya, dengan tinggal di perumahan nggak punya siapa-siapa, ada keluarga yang meninggal, terus nggak ada orang sama sekali di rumah. Berat, sudah sedih, tapi ada yang datang mendoakan, menjadi support system. Itu kan penting. Kalau dari sudut pandang budaya kan, kalau tahlilan ini kan diselenggarakan setiap hari ke-3, hari ke-7, hari ke-10, 40, hari ke-100 itu emang ada maknanya sendiri apa emang dari konstruk budayanya aja gitu? Iya, iya. Tentu kalau mau dicari lebih dalam ada ya, tapi saya tidak. Saya bukan apa namanya core kompeten saya untuk menjawab itu. Tapi paling tidak budaya itu ada sebelum Islam ada. Jadi budaya-budaya sehari, 3 hari itu sebetulnya terkonstruk oleh budaya misalnya sebelum Islam, budaya Buddha, Hindu dan seterusnya. Itu kan juga apa namanya ada budaya seperti itu. Nah, zaman dulu ketika ada yang meninggal sebelum Islam, ya betul kumpul-kumpul, tapi kumpul-kumpulnya sambil ngobrol-ngobrol, makan minum-minum, ngopi-ngopi, gaplean. Terus ulama kita beristihad, mosok di pakai kain motor gitu. Ya kita diisi dengan yang doa, yasinan, sambil mengucap tahlil membaca kalimat-kalimat dari. Nah, seperti itu yang saya pahami dan saya lakukan. Dan saya percaya ulama-ulama kita itu ketika memproduksi hukum tidak hanya berbasis teks. Tidak tekstual. Tidak hanya tekstual, Tapi kontekstual. Coba bayangkan betapa hebatnya ulama-ulama kita beristihad tentang tahlil. Ya. Ada dimensi spiritual, dimensi kedekatan emosional. Tadi yang saya paling rasakan adalah jaring sosial, pengaman sosial. Gimana Lang? Sudah sih. Sudah puas ya? Puas. Soalnya dari kemarin itu kayak ragu-ragu nanya-nanya ke keliling-keliling, bahkan ke dosen filsafat juga itu ada yang setuju, ada yang ngelakuin, ada yang nggak lakuin juga. Iya. Tapi bro, jauh ya ternyata ya. Jauh banget itu, kita habis ini lewati gunung dalam kan, jauh banget emang. Ini nyata nih. Gimana? Udah puas apa gimana? Udah sih, udah puas banget sih. Lumayan ya? Ya, dapat info banyak juga tadi dari Pak Ustadz. Jadi menurut aku nih tahlilan itu sebagai upaya ijtihad dari para ulama. Jadi para ulama itu menggabungkan dari dulu ajarannya Rasul yang menyuruh kita untuk mendoakan orang yang telah meninggal, membacakan surat kepada orang yang meninggal, dan dipadukan dengan budaya kita. Ya sebenarnya dari dulu katanya itu juga kata Pak Ustadz kemarin kan sebelum Islam datang zaman Hindu Buddha atau bahkan sebelumnya juga udah ngumpul-ngumpul kan kalau ada orang meninggal, Ya. tangganya ngumpul meskipun mungkin bukan kan. Iya. Jadi diperbaiki sama
Sunan Kalijaga itu paling ya. Iya. Sama wali-wali Islam ada di Jawa dulu kan. Ya. Diperbaiki dengan cara mengisi kegiatan itu pakai kegiatan yang positif, Baca doa, ya. mendoakan yang positif. Terus tadi Pak Ustadz kan juga bilang tahunan itu ternyata lebih dari itu. Tahunan itu ada rasa cinta kasih terhadap orang-orang yang telah ditinggalkan gitu loh. Rasa kepedulian sosial masyarakat kepada orang-orang yang telah ditinggalkan, orang yang telah ditinggalkan keluarga-keluarganya, dengan cara membantu dia, dengan cara membantu mendoakan orang yang telah meninggal itu. Kasian juga kalau nggak dibantu kan ya. Ya, kasihan banget ya kalau bayangin aja kalau misal nggak ada yang dikenal, masa tetangganya nggak doain apa-apa. Alone. Ya udah, Udah capek. Mau pulang dulu ya. sama-sama. Ya.